Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cermatika. Video kali ini akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi 3, yaitu rata-rata nilai, modus, dan median. Jadi, nanti kita akan mencari nilai rata-rata, nilai modus, dan nilai median. Nah, nilainya itu akan kita dapatkan dari sebuah data. Nah, datanya itu ada data tunggal dan data kelompok ya. Jadi dibagi lagi menjadi 2 data. Oke, langsung saja yang pertama yaitu rata-rata nilai atau rata-rata hitung. Nah, rata-rata ini biasa disebut dengan MEN atau kalian biasanya menyebut dengan MEAN ya. Nah, untuk data tunggal itu sendiri artinya adalah data tunggal yang disajikan satu persatu. Jadi rumusnya itu sebenarnya mudah ya, tinggal dijumlah semua kemudian dibagi jumlah angkanya ada berapa gitu, jumlah bilangannya. Tapi kalau dituliskan berdasarkan rumusnya yaitu X bar itu adalah rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah Xn per N. Jadi maksudnya X1, X2 ini adalah bilangan pertama, bilangan kedua atau data pertama, data kedua, dan seterusnya sampai akhir. Sampai N, sampai bilangan keberapa ya, sampai data keberapa. Seperti itu. Nah, tapi ada juga yang menggunakan rumus X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 sampai Fn dikali Xn ya, per F1 ditambah F2 sampai ditambah Fn. Nah, maksudnya apa sih? Nah, nanti langsung saja ke contohnya. Oke, langsung soalnya. Tentukan rata-rata dari data berikut, yaitu 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Nah, ini kan merupakan data tunggal ya, tapi apakah ini data tunggal doang atau data tunggal berbobot? Jadi yang seperti ini termasuk data tunggal biasa ya. Jadi menggunakan rumus yang pertama tadi. Jadi semuanya ini tinggal dijumlah saja, tidak perlu diurut dulu ya, dari yang terkecil itu tidak perlu. Jadi langsung saja dijumlah. X bar sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 8 sampai ditambah 7 per berapa nih N-nya, tinggal dihitung bilangannya tuh ada berapa. Ternyata bilangannya ada 7, berarti N-nya adalah 7. Setelah dijumlah ternyata hasilnya 56 dibagi 7, hasilnya 8 ya. Jadi rata-rata dari data tunggal tersebut adalah 8, seperti itu. Nilai X-nya itu 5, 10, 15, dan 20. Untuk F-nya ada 4, 6, 8, dan 2. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi di sini nilai 5-nya itu ada 4, nilai 10-nya ada 6, nilai 15-nya ada 8, dan nilai 20-nya ada 2. Seperti itu. Ini kalau dibuat secara tabel ya. Jadi kalau misalkan dibuat secara memanjangnya itu ya berarti langsung ditulis semua tuh 5, 5, 5, 5-nya ada 4 kali, kemudian 10-nya ada 6 kali, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini juga sama data tunggal. Cuman di sini data tunggalnya adalah data tunggal berbobot ya. Nah, masuk deh ke rumus yang tadi tuh yang ada F1 dikali X1. Jadi yang pertama itu yang 5 sama 4 itu adalah X1 dan F1. Jadi langkah pertama tinggal dimasukin dulu deh 4 dikali 5 ya kan, kemudian 6 dikali 10 berpasangan tuh kan, 8 dikali 15, kemudian 2 dikali 20. Nah, berarti F1, F2 sampai F4 nya tinggal ditulis tuh F nya semuanya dijumlahin, 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 20. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, tinggal dikali aja, 4 kali 5, 20, 6 kali 10, 60, dan seterusnya. Yang bawah ternyata jumlahnya 20. Jadi hasilnya 240 dibagi 20. Jadi rata-rata dari data tunggal berbobot tersebut adalah 12. Oke, lanjut modus. Jadi saya ngejelasin yang data tunggal dulu ya semuanya. Mencari rata-rata, modus, sama median dari data tunggal. Abis itu baru data kelompok ya.
Jadi modus itu adalah datum yang sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Jadi simpelnya bilangan yang paling banyak muncul di suatu data, seperti itu. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. Ini untuk data yang biasa ya, data tunggal biasa. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Nah, ini modusnya berapa? Berarti angka yang sering muncul, yang paling banyak muncul angka berapa? Ternyata angka 5 ya, angka 5-nya ada 3. Jadi modusnya adalah 5. Seperti itu. Mudah ya. Kemudian untuk yang data berbobot, data tunggal berbobot kayak tadi nih. 5-nya ada 1, 10-nya ada 4, 15-nya ada 5, 20-nya ada 10, dan 25-nya ada 5. Berarti modusnya berapa nih? Bilangan yang sering muncul atau nilai yang sering munculnya bilangan berapa atau nilai berapa? Ternyata di sini bilangan 20 yang sering muncul ya. 20-nya itu ada 10 paling banyak. Berarti modusnya adalah 20. Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya median adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Nah, ada kata kuncinya nih, diurutkan. Berarti setiap data kalian harus mengurutkan dulu dari yang paling terkecil. Langsung ke contoh soalnya, tentukan median dari data berikut. Ya, yang pertama ini ada datanya 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Tadi ya kata kuncinya adalah diurutkan, berarti harus mengurutkan dari angka atau bilangan yang paling terkecil. Berarti jadinya seperti ini ya, 4, 5, 6, 8-nya ada 2, kemudian 9, 10, 11, 13, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal dicari nilai mediannya atau nilai tengahnya. Sebelum mencari nilai tengahnya, kita tulis dulu ya di sini X1, X2, X3 sampai X9. Maksudnya adalah ini X1 itu berarti nilai pertama atau data pertama, kemudian X2 juga nilai kedua atau data kedua sampai ke X9, berarti nilai ke-9 atau data ke-9. Nah, kalau misalkan cara manualnya kan tinggal dicoret aja ya bagian depan sama belakang secara berpasangan. Seperti ini. Coret depan belakang, kemudian coret lagi depan belakang, lagi depan belakang sampai ketemu nilai tengahnya. Ya, ternyata nilai tengahnya itu adalah 8. Tapi untuk kali ini harus menggunakan rumus. Jadi median itu sebenarnya ada rumusnya. Jadi untuk rumusnya ada 2. Jika n-nya ganjil, maka mediannya adalah xn ditambah 1 dibagi 2. Dengan xn ditambah 1 bagi 2 adalah datum ke n plus 1 per 2. Kemudian yang jika n genap, maka mediannya adalah 1 per 2 dikalikan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Maksudnya apa sih? Contohnya kayak yang tadi nih. Di sini bilangannya atau datanya atau angkanya ada berapa? Nah, tadi kan udah ditulis kan, yaitu X9, berarti datanya ada 9. Berarti N-nya itu 9. Nah, 9 itu ganjil atau genap? 9 itu adalah ganjil. Berarti kita menggunakan rumus XN plus 1 bagi 2. Berarti X9 kan N-nya 9 ya. X9 ditambah 1 bagi 2. Jadinya kan X10 dibagi 2 kan. Jadinya X5. Nah, tinggal dicek deh X5 atau data kelima atau angka kelima itu adalah berapa. Ternyata di situ 8. Sama kan hasilnya, cuma yang ini menggunakan rumus. Kenapa saya di sini menjelaskan menggunakan rumus? Khawatirnya datanya itu nggak cuma sampai 9, bisa banyak gitu kan. Kan repot kalau misalkan dicoret satu-satu terlalu banyak. Jadi menggunakan rumus yang ada, seperti itu. Contoh lagi yang kedua, berikut datanya ya. Ada 10, 15, 5 dan sekian-sekian. Nah, ini seperti biasa tadi diurutkan dulu menjadi seperti ini. 4, 5-nya ada 2, 6, 8, 10-nya ada 2, 11, 12, 15. Nah, kita tulis lagi nih X1, X2 sampai berapa. Sebenarnya nggak ditulis nggak apa-apa ya. Ini cuman untuk memudahkan aja biar tahu
datanya tuh ada berapa gitu. Ternyata di sini n-nya adalah 10 ya, ada 10 angka. Nah, 10 itu kan genap, berarti kita menggunakan rumus yang genap, yaitu 1/2 dikalikan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Oke, pelan-pelan ya. Ditulis nih 1/2, n-nya tadi kan 10, jadinya x 10 per 2 ditambah x 10 per 2 plus 1. Ada plus satunya ya. Kemudian berarti 1/2, 10 bagi 2 itu 5, jadinya x ke 5 ditambah 10 bagi 2 ditambah 1. Jadi yang tadinya 5 tambah 1 jadi 6. Berarti data ke-5 ditambah data ke-6. Jadinya 1/2, data ke-5-nya berapa di situ? Dilihat, tinggal dicek, karena kalian tadi sudah menulis kan jadi mudah kan lihatnya. Ternyata x5-nya itu 8 dan x6-nya itu 10. Jadi 1/2 dikalikan 8 ditambah 10. Nah, yang dihitung yang di dalam kurung dulu, 8 tambah 10, 18 dibagi 2. Jadi hasilnya 9. Seperti itu. Coba dipahami pelan-pelan ya. Ini mudah kok, jadi biar nggak menggunakan cara manual seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh ketiga. Nah, yang seperti ini data tunggal berbobot ya. Kayak tadi ada tabelnya, tapi ini merupakan data tunggal. Nah, kalau seperti ini kita cek dulu nih F-nya. F-nya itu kan jumlah datanya kan. Jumlah datanya genap atau ganjil. Berarti kita jumlahkan dulu nilai F-nya ini ya. Ternyata ketika dijumlah hasilnya 25. Berarti kita harus menggunakan rumus yang ganjil ya. Tadi xn plus 1 bagi 2. Jadinya x25 ditambah 1 bagi 2. 25 tambah 1 26 dibagi 2 jadinya 13. Berarti tinggal dilihat deh data ke-13 itu nilainya berapa. Tinggal dicek deh di tabelnya tadi. Kan di sini nggak kelihatan ya data ke-13 itu data yang mana. Berarti harus dijumlah dulu nih pelan-pelan. 1 tambah 4 kan 5. Berarti bukan di situ dong. 5 tambah 5 10. Ternyata bukan di situ juga. 10 tambah 10 20. Nah, ternyata datanya ada di F yang 10, yaitu nilai X-nya adalah 20. Berarti median dari data tersebut adalah 20. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya sekarang yang data kelompok atau data berkelompok. Untuk yang pertama kita mencari rata-ratanya dulu ya. Di sini ada contoh, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Jadi untuk data berkelompok itu tabelnya seperti ini ya. Biasanya ada batas bawah dan batas atasnya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata itu sebenarnya ada banyak cara ya, tapi yang saya jelaskan di sini menggunakan cara nilai tengah kelas. Jadi, langkah pertama yang harus kalian cari adalah nilai tengahnya terlebih dahulu. Jadi berapa nilai tengah dari 20 sampai 24, kemudian nilai tengah dari 25 sampai 29, sampai seterusnya sampai bawah dicari nilai tengahnya. Nilai tengah antara 45 sampai 49. Nah, semua ini nilai tengahnya ini disebutnya X ya. Saya tulis di tabel berikutnya di sampingnya. Ternyata nilai tengah antara 20 sampai 24 itu 22. Kemudian nilai tengah dari 25 sampai 29 itu 27 dan seterusnya ke bawah. Jadi kalian tinggal mencari dulu nih angka tengah-tengahnya itu berapa. Nah, kemudian frekuensi dan nilai tengahnya itu dikali ya. Frekuensi itu simbolnya Fi, kemudian yang nilai tengah itu disimbolkannya Xi. Jadi dikalikan dulu nih Fi dengan Xi-nya. Misalnya 4 dikali 22 hasilnya 88. Kemudian yang bawahnya 8 dikali 27 hasilnya 216. Dan seterusnya dikalikan dulu masing-masing ya. Nah, setelah itu kalian harus menjumlahkan nilai Fi-nya atau frekuensinya. Jadi dari atas sampai bawah itu dijumlahkan dulu. Ternyata jumlah Fi-nya ini simbolnya seperti ini ya. Itu jumlahnya 50. Kemudian yang Fi dikali Xi tadi hasilnya juga semuanya dijumlahkan. Ternyata hasilnya 1710. Nah, setelah seperti ini baru masuk ke rumus. Jadi untuk rumus mencari rata-rata dalam data berkelompok, rumusnya seperti ini ya.
Jadi dibacanya itu jumlah frekuensi dikali nilai tengah per jumlah frekuensinya. Jadinya 1710 dibagi 50, hasilnya 34,2. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya caranya banyak, tapi yang saya jelaskan di sini cuma satu cara aja, yaitu menggunakan nilai tengah kelas. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah modus ya, modus pada data berkelompok. Untuk modus itu sendiri rumusnya adalah TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2, kemudian dikalikan P. Jadi TB-nya itu adalah tepi bawah kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi tertinggi. Jadi nanti dicek dulu frekuensi yang tertingginya itu berapa, kemudian dilihat tepi bawahnya, seperti itu. Kemudian D1 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, ya. Kemudian yang D2 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Untuk yang P adalah panjang kelas. Supaya lebih paham, langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, di sini ada datanya. Kemudian tadi langkah pertama kita harus nyari TB-nya dulu kan, tepi bawah. Tapi kita harus mencari dulu nih frekuensi yang tertinggi di sini berapa nilainya. Ternyata frekuensi tertinggi itu adalah 17 ya kan. Di mana kelasnya itu 53 sampai 59 ya kan. Nah, di sini TB itu kan tepi bawah. Tepi bawah itu kan yang kiri kan, berarti 53. Nah, 53 ini harus kita kurangkan 0,5 terlebih dahulu. Jadi TB-nya itu adalah 52,5. Selanjutnya yang dicari adalah D1. Nah, untuk D1 itu tadi kan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, tadi frekuensi yang tertinggi itu kan 17, berarti harus dikurangkan karena selisih kan dengan frekuensi sebelum 17. Sebelum 17 itu kan 13 kan, berarti 17 dikurang 13 yaitu 4, berarti D1-nya adalah 4. Nah, kemudian mencari D2. Kalau D2 itu selisih dengan sesudahnya, berarti sesudah 17 itu kan frekuensinya 14 ya. Jadi 17 dikurang 14, hasilnya 3. Jadi D2-nya 3. Kemudian P-nya yaitu panjang kelas. Nah, berarti kita lihat nih dari 53 sampai 59 itu panjang kelasnya berapa. Tinggal dilihat, dijabarkan aja 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Di situ ada 7 ya kan. Berarti P-nya itu atau panjang kelasnya 7. Seperti itu. Udah dia tinggal masuk ke rumus. Tadi rumusnya itu TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikalikan P ya. Nah, berarti 52,5 ditambah D1-nya 4 per 4 ditambah 3, kemudian panjang kelasnya 7. Nah, yang dihitung ini yang di dalam kurungnya dulu ya. Jadi 4 per 7 ya kan. Nah, 4-nya ini bisa kita kalikan dengan 7 yang di luar. Jadinya 28 per 7. Nah, berarti 52,5 ditambah 28,7 ya kan. Tinggal dihitung aja, 28 bagi 7 itu 4. Jadinya 52,5 ditambah 4, hasilnya 56,5. Seperti itu. Nah, tapi kan di tabel ini pendapatan jutaan rupiah ya. Jutaan rupiah, berarti tinggal ditambah juta aja. Jadinya 56,5 dikali 1 juta ya kan. Jadinya modus dari data tersebut adalah 56.500.000 rupiah. Seperti itu. Selanjutnya median pada data berkelompok. Rumusnya itu adalah TB ditambah dalam kurung setengah dikali N dikurang FK, kemudian per F median tutup kurung dikalikan P. Nah, untuk TB itu sama kayak modus ya. TB itu adalah tepi bawah kelas median, kemudian N itu adalah jumlah frekuensi, untuk FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, untuk P itu adalah panjang kelas, dan untuk F median adalah frekuensi pada kelas median. Langsung saja ke contoh soalnya.
Data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran tunjukkan pada tabel berikut. Di sini sudah ada tabelnya dan sudah ada jumlahnya juga. Nah, di sini jumlahnya 80 ya kan, jumlah frekuensinya. Berarti sudah langsung didapat nih, N-nya itu adalah 80. Nah, selanjutnya kita harus mencari TB-nya dulu. Tadi TB itu adalah tepi bawah dari kelas median. Nah, kita harus cari dulu nih setengah dari jumlah frekuensinya. Tadi kan jumlah frekuensinya itu 80 ya. Berarti setengahnya itu kan 40. Nah, kita cari nih bagian mana yang letaknya itu 40. Kita jumlah dari paling atas ya. 8 ditambah 10 itu kan hasilnya 18. Berarti bukan 40 dong, bukan di kelas tersebut. Kemudian ditambah lagi 18 tambah 13 yaitu 31. Ternyata belum ya, belum mencapai 40. Kemudian lagi 31 ditambah 17. Ternyata hasilnya 48. Nah, berarti di daerah situ merupakan frekuensi mediannya. Jadi TB-nya itu tepi bawah kelasnya itu diambil dari 45 sampai 49. Tepi bawahnya itu kan 45. Berarti kita harus dikurang 0,5 jadinya 44,5. Jadi TB-nya itu adalah 44,5. Nah, kemudian TB-nya sudah didapat, N-nya sudah, tinggal mencari FK. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Tadi kelas median itu letaknya di frekuensi yang ke-17 kan. Nah, berarti sebelum angka 17, sebelum frekuensi 17 itu dijumlah semua. 8 tambah 10 tambah 13 ya. Jadi FK-nya itu adalah 31. Kemudian kelas, panjang kelas yang tadi 45 sampai 49 itu berapa panjangnya? Tinggal dihitung 45, 46, 47, 48, 49. Ternyata panjang kelasnya itu ada 5 ya. Kemudian F median. F median itu adalah frekuensi pada kelas median. Berarti yang tadi frekuensi mediannya itu adalah 17 ya, yang tadi sudah kita hitung. Udah deh, tinggal masuk ke rumus. TB-nya 44,5 setengah dari N, berarti kan tadi 40 ya, langsung aja. Jadinya dikurang FK-nya 31 per F mediannya 17, kemudian dikalikan P-nya yaitu 5. Tinggal dihitung nih, di dalam kurung tadi kan setengah 80 itu kan 40. 40 dikurang 31 itu hasilnya 9. Ya, jadi 9 per 17 dikalikan 5. Nah, ini cara menghitungnya sama aja ya kayak yang modus, dikalikan dulu, kemudian dijadikan desimal, habis itu ditambah 44,5. Jadi hasilnya itu adalah 47,15. Nah, jadi mediannya adalah 47,15 menit. Karena tadi di tabel itu waktunya menit ya. Seperti itu. Oke, silakan dipahami kembali. Video kali ini cukup sampai sini dulu saja. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di Cermatika selanjutnya. Wassalamualaikum.